Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, jutaan data paspor diduga bocor dan diperjualbelikan. Informasi tersebut disampaikan oleh akun Twitter @sekgron dan atas adanya dugaan kebocoran data pribadi tersebut telah ditelusuri Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait serta akan merilis hasil temuan mereka. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengintensifkan penelusuran atas kasus dugaan kebocoran data paspor milik 34.900.867 warga negara Indonesia. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan dalam siaran pers yang menyatakan, hingga Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, timnya masih bekerja menganalisis dan belum dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi terkait kasus tersebut. Kemenkominfo menjanjikan akan merilis hasil temuan dari penelusuran yang dilakukan setelah mendapatkan informasi lebih mendalam. Selain melakukan penelusuran lebih lanjut, langkah lainnya yang telah Kemenkominfo tempuh dalam penanganan dugaan kebocoran data paspor ini ialah berkoordinasi dengan BSSN serta Direktorat Jenderal Imigrasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, Kemenkominfo mengingatkan agar seluruh penyedia sistem elektronik lainnya serta pengelola data pribadi bisa meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keamanan data pribadi pengguna layanannya. Sebelumnya, sebanyak 34 juta data paspor Indonesia diduga dibocorkan dan diperjualbelikan, di mana informasi tersebut diungkap oleh praktisi keamanan cyber Teguh Aprianto melalui cuitan di akun Twitternya @sekgron. Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran untuk seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewaspadai potensi penularan penyakit antraks. Hal ini merupakan langkah Kemenkes pasca ditemukannya kejadian infeksi antraks yang mengakibatkan 3 korban jiwa warga Gunung Kidul, Yogyakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan kronologi kejadian antraks yang memicu 3 korban jiwa warga di Gunung Kidul, Yogyakarta yang disebabkan oleh penularan bakteri Bacillus anthracis dari hewan ternak ke manusia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Republik Indonesia, Imran Pabudi, mengatakan bahwa peristiwa antraks ini ditandai oleh 5 kali rangkaian peristiwa kematian hewan ternak di lokasi setempat dalam kurun waktu dari Mei hingga awal Juni 2023. Hewan ternak berjenis sapi dan kambing itu diketahui milik warga berinisial KR dan SY, di mana sapi mati dilaporkan pada periode berkala, yakni 18 Mei, 22 Mei, dan 26 Mei, sementara kambing yang mati terjadi pada 20 Mei dan 2 Juni 2023. Tanggal 1 Juni, Bapak WP ini masuk ke rumah sakit ya dengan keluhan gatal-gatal, bengkak, dan luka. Dan kemudian waktu diperiksa, ada sampelnya yaitu positif spora antraks dari sampel tanah tempat penyembelihan sapi tadi. Ya. Kemudian tanggal 3 Juni ini yang sakit tadi itu dirujuk ke Sarjito dan dilakukan pengambilan sampel darah dan didiagnosis bahwa dia itu suspek antraks. Kemudian tanggal 4 Juni Bapak WP-nya itu meninggal. Lebih lanjut, Imran mengatakan tren kejadian antraks di Yogyakarta hampir setiap tahun terjadi. Di antaranya pada tahun 2019 sebanyak 31 kasus dan tahun 2022 sebanyak 23 kasus. Namun dalam rentang waktu tersebut belum ada laporan terkait kematian hingga pada tahun 2023 ini Kemenkes mengungkap ada 3 kasus kematian akibat antraks di Indonesia. Adapun penyakit antraks ini memiliki 4 jenis, yakni antraks kulit, saluran pencernaan, injeksi, dan antraks paru-paru yang memiliki tingkat fatalitas atau kematian tertinggi dari keempat jenis antraks tersebut. Untuk meminimalisir adanya kasus antraks lainnya, Kemenkes mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hewan ternaknya, khususnya pada daerah endemis antraks seperti daerah istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu, Kemenkes juga menginstruksikan agar seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat rumah sakit atau puskesmas untuk mulai waspada terkait potensi penularan penyakit antraks dengan mengirim surat edaran kewaspadaan kepada Dinkes dan rumah sakit di daerah istimewa Yogyakarta. Perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
terutama untuk nakes manusia dan nakes hewannya di dalam penanganan kasus antraks. Karena dari audit yang kita lakukan, penyelidikan yang kita lakukan, itu sepertinya memang vaskes di sana perlu lebih aware ya, bahwa dengan gejala-gejala yang ada itu kita harus aware bahwa itu adalah antraks. Kemudian yang kedua adalah membuat media KIE dengan pendekatan yang lokal spesifik. Ini dilakukan oleh teman-teman di Prokes dan di Dinkes. Kemudian surat kewaspadaan sudah kita kirimkan pagi ini ke semua vaskes, semua rumah sakit dan dinas di Jogja, kemudian pemantauan EBS dan SKDR untuk rumor-rumor yang terjadi, karena beberapa laporan itu kita terima bukan melalui laporan resmi tapi dari rumor. Kemudian pemberian pengobatan profilaksis kepada populasi terpapar. Ini nanti kita akan berikan ciprofloxacin 2 kali 500 mg selama 3-5 hari. Informasi lainnya pemirsa, PT Pupuk Kalimantan Timur menyelenggarakan kompetisi Business Case Competition guna mempersiapkan talenta pemimpin masa depan di era digital, khususnya keberlanjutan di bidang agribisnis. Gubernur Bank Indonesia saat membuka acara turut menyuarakan mengenai urgensi dari inovasi, sustainability, dan entrepreneurship di kalangan generasi muda. PT Pupuk Kalimantan Timur mempersiapkan para generasi muda untuk menjadi talenta masa depan pada era digital di bidang agribisnis dengan penerapan praktik environmental, social, and governance yang tepat, salah satunya melalui ajang Business Case Competition. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio secara virtual dalam acara pembukaan mengatakan, agribisnis sangat diperlukan untuk kemajuan ekonomi Indonesia, sehingga diharapkan para generasi muda bisa memajukan sektor ini ke depannya. Hal ini karena Indonesia merupakan negara agraris yang memasok berbagai produk pertanian dunia seperti kelapa sawit, karet, kopi, beras, dan yang lainnya. Di tengah tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5%, sektor pertanian berperan sebesar 13% dari produk domestik bruto atau sekitar 2.000 triliun rupiah per tahunnya. Karena itu sekali lagi, ini adalah suatu ajang kompetisi yang sangat bisa mendukung ekonomi kita, devisa maupun juga penciptaan lapangan kerja. Dan yang ketiga, ini juga yang penting sekali, bahwa Tuhan mengajarkan kita selama COVID, bahwa ketahanan suatu bangsa, ketahanan suatu negara, ketahanan suatu ekonomi kita akan sangat tergantung pada bidang pangan, digitalisasi, dan juga energi. Sampai sekarang pun adalah ketahanan di 3 bidang itu, pangan, energi, dan digitalisasi, menjadi kunci bagaimana bangsa kita bersama bisa maju dan terus tumbuh semakin penting. Dalam mendorong sektor agribisnis, Gubernur Bank Indonesia Peri memberikan 3 urgensi di kalangan generasi muda. Pertama, urgensi inovasi di mana saat ini dan kedepannya, kreativitas dan cara-cara baru semakin diperlukan untuk bisa tumbuh dan hidup lebih baik. Kedua, urgensi keberlanjutan. Dalam memajukan ekonomi, keseimbangan dengan alam kini menjadi kian penting. Urgensi terakhir yakni kewirausahaan yang sangat dibutuhkan Indonesia, terutama di bidang agribisnis. Pemirsa, gelaran Festival Durian Internasional di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah berakhir pada hari ini. Rangkaian festival ditutup dengan parade tarian tradisional, parade hasil panen dari berbagai kecamatan, dan makan durian gratis. Penutupan festival juga dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mengenalkan berbagai produknya ke masyarakat dan kepada para duta besar negara sahabat. 6 Juli 2023 menjadi akhir dari rangkaian Festival Durian Internasional Parigi Motong. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong menutup gelaran festival dengan parade tarian tradisional dan arak-arakan hasil panen dari 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong. Tamadu Paribo Ante Pasampe Sufu atau Durian Parigi Motong untuk Persaudaraan menjadi tema pawai budaya yang diangkat pemerintah Kabupaten Parigi dalam penutupan Festival Durian Internasional Parigi. Tema ini diambil mengingat majemuknya suku yang tinggal di Kabupaten Parigi Motong, mulai dari Bugis, Minahasa, Makassar, Gorontalo, Bali, dan Jawa. Setiap suku menarikan tarian daerahnya lengkap dengan busana daerah masing-masing di depan masyarakat umum dan para duta besar negara sahabat.
Tidak berhenti di situ, pawai budaya dilanjutkan dengan pameran hasil panen dari 23 kecamatan. Setiap kecamatan membawa hasil panen buah menggunakan tandu, lengkap dengan hasil buah seperti rambutan, pepaya, mangga, buah naga, duku, dan durian. Pawai budaya diakhiri dengan makan durian gratis. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong menyediakan sebanyak total 2.000 durian varian lato-lato dan motong bagi seluruh peserta festival. Penutupan Festival Durian Internasional Parigi Motong menjadi berkah tersendiri bagi 75 pelaku UMKM dan masyarakat lokal. Para pelaku UMKM menjajalkan berbagai olahan durian maupun non-durian bagi masyarakat, investor, dan eksportir yang datang. Produk yang ditawarkan para pelaku UMKM Parigi Motong cukup beragam, diantaranya camilan, sambal, dodol, gula cair sagu, aneka olahan ikan hingga minuman herbal. Namun, ada juga pelaku UMKM yang menjual bibit pohon durian. Kemeriahan pameran UMKM di Festival Durian Parigi Motong tidak lepas dari peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Parigi Motong yang rutin melakukan pembinaan kepada masyarakat. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Motong, pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat berupa ragam serangkaian pelatihan dari tingkat desa hingga kabupaten khususnya untuk olahan durian. Ketika itu kami pertama melaksanakan pelatihan. Kemudian di mana para pelaku UMKM yang di tingkat desa maupun kecamatan, kabupaten, kami mengundang untuk dilatih bagaimana untuk mereka mengelola beberapa produk-produk olahan durian yang ada di komoditi unggulan yang ada di Parigi Motong ini. Ramainya pengunjung disebut Sofiana Pandean menjadi tanda bahwa hasil pertanian Parigi Motong khususnya olahan durian begitu diminati oleh masyarakat sekitar Parigi Motong dan di luar Parigi. Sofiana Pandean berharap perputaran ekonomi bagi pelaku UMKM dalam Festival Durian ini dapat bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pameran UMKM, Festival Durian juga menjadi berkah petani durian. Lomba buah durian menjadi ajang yang ditunggu para petani. Kelas yang dilombakan tahun ini khusus durian jenis lokal, di mana pemenang dari lomba ini akan mendapatkan hadiah senilai puluhan juta rupiah. Itulah kemeriahan Festival Durian Internasional di Parigi Motong. Durian menjadi mesin mendulang cuan para petani di Parigi. Ditandatanganinya kerjasama antara investor dan petani menjadi awal bagi pengembangan komoditas durian Parigi. Jika Anda berkunjung ke Sulawesi, ingat Parigi, ingat Durian Motong. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk berbincang lebih jauh tentang potensi pengembangan durian di Indonesia bersama dengan Pri Hasto Setianto selaku Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Tetaplah bersama kami.